Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita masuk pada penjelasan dars 14 yang berikutnya. Iqra ma yali, perhatikan yang berikut ini. Anta taktubu, ketub, uktub. Ya, ini maksudnya adalah proses pembuatan fi'il amr. Fi'il amr itu adalah fi'il perintah dibentuk dari fi'il mudhari' dia ya, dibentuk dari fi'il mudhari'. Pertama anta taktubu ya. Taktubu yaitu dasar dari fi'il mudhari'nya. Ketub ya, maksudnya di sini adalah pertama prosesnya adalah huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah sudah Ana sampaikan di dars ke-13 yaitu huruf ta ya. Huruf mudhara'ahnya dihapus, kemudian huruf terakhirnya disukunkan. Jadilah dia seperti ini, ketub ya. Pertama huruf mudhara'ahnya dihapus, huruf terakhirnya disukunkan. Jadilah dia ketub. Kemudian karena susah dia diucapkan ketub, maka cara yang terakhir adalah tambahkan alif. Tambahkan alif atau hamzatul wasl atau hamzatul wasli ya, agar mempermudah membaca. Dan kemudian hamzah ini perlu harokat tambahan ya, namanya harokat tambahan untuk memudahkan baca. Dari mana harokat ini diambil? Dengan dilihat pada huruf kedua dari fi'il aslinya. Kaf, ta, ba, ini adalah fi'il aslinya. Kaf, ta, ba, ini adalah huruf fi'il aslinya. Maka huruf keduanya apa? Huruf ta. Kalau dalam istilah shorof ya, kaf ini sebagai fa'ul fi'il, ta ini sebagai ainul fi'il, ba ini sebagai lamul fi'il. Maka dilihat pada ainul fi'ilnya. Ainul fi'ilnya. Apa harokat ainul fi'ilnya? Oh, harokatnya adalah dhammah. Maka harokat dhammah tersebutlah yang diletakkan pada huruf hamzatul wasl ini. Jadilah dia uktub. Baik, berikutnya kita lihat anta tadkhul. Seperti tadi prosesnya tadkhul, hilangkan huruf mudhara'ahnya jadi dukhul ya. Kemudian sukunkan harokat akhir dukhul, tambahkan alif di sini dan harokatnya diambil dari huruf ainul fi'ilnya atau huruf kedua yaitu huruf kha dhammah ya. Jadilah dia udkhul. Jadi seperti itu. Naam. Di sini diberikan contoh ya. Ukhruj minal fasli ya Bashir, usjud lillah, uqtul hadhil hayyata ya ammi, ushkur rabbak, uknus hadhil ghurfah, uktub darsaka ya Ali, unzur ila dzakal jabal, udkhul ya Hamid, uskut ya walad. Di sini semuanya adalah fi'il amr ya, fi'il amr yang berasal dari fi'il mudhari', fi'il mudhari', takhruju, tasjudu, taqtulu, tashkuru, taknusu, taktubu, tanzuru, tadkhulu, taskunu, taskutu ya, taskutu. Maka dalam proses pembuatan fi'il amr ini jadilah seperti ini ya, yaitu dengan mengikuti kaidah yang ada di atas. Ya, atau bisa kita katakan simpelnya dia berasal dari wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, berikutnya model yang berikutnya anta tajlis ya. Anta tajlis ini diambil dari wazan fa'ala yaf'ilu ya. Anta tajlis dihapus huruf harful mudhara'ahnya, disukunkan harokat akhir jadinya jelis. Karena dia susah untuk dibaca, tambahkan alif ya, ini aliful wasl atau hamzatul wasli. Dilihat pada huruf kedua yaitu ainul fi'ilnya adalah huruf lam, harokat kasrah, maka hamzahnya pun berharokat kasrah, jadinya ijlis. Sama konsepnya dengan yang di bawah, anta taghsil, jadilah dia irsil. Sama ya dengan yang di atas. Nah, ini contoh-contohnya. Ijlis huna ya Bilal, irsil wajhaka bisabun, irji' ba'da sa'ah, inzil minas sayyarati ya akhi. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, idrib bi'asakal hajar. Naam.
Ya, ini ijlis, jalasa yajlisu, ghasala yaghsilu, raja'a yarji'u, nazala yanzilu, daraba yadribu. Ya. Dan yang terakhir adalah bentuk dari zahaba yadhhabu, zahaba yadhhabu, ya. Anta tadhhab, zahab jadi idhab. Nah, di sini agak sedikit berbeda, ya. Di sini kita lihat huruf ainul fi'ilnya atau huruf tengah dari fi'il aslinya itu zahaba. Huruf ha itu harokatnya fathah. Harokatnya fathah. Namun ketika pemberian harokat untuk aliful wasl, pemberikan harokat untuk aliful wasl adalah harokat kasrah. Adalah harokat kasrah. Maka mengapa demikian? Ya, karena huruf ainul fi'ilnya berharokat fathah. Berharokat fathah, maka untuk aliful waslnya diberikanlah diberikan harokat kasrah, tidak diberikan harokat fathah. Ya, adapun nanti hamzah wasl atau hamzah tambahan ini diberikan harokat fathah, maka itu pada wazan yang lain, Maka kaidahnya yang pertama disimpulkan, ya, kalau ainul fi'il atau huruf tengah suatu fi'il berharokat dhammah, maka hamzah tambahannya harokat dhammah. Kalau ainul fi'ilnya berharokat kasrah, maka aliful waslnya harokat kasrah. Kalau ainul fi'ilnya harokat fathah, maka aliful waslnya berharokat kasrah. Ini ada kesimpulannya, dhammah, kasrah, fathah, kasrah. Wallahu a'lam bissawab. Ini contohnya, iftah kitabaka ya Ibrahim, ihfadz darsak, iqra hadha dars, idhhab ilal masjid, irkab darajatak, il'ab ma'a ukhtika ya Ismail. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, ini masih contoh, ishrab ma'an barida, aina maktabul baridi ya akhi, ana la adri, is'al dzakar rajul, ana rajulun gharib. Ana rajulun gharib. Ini masih sambungan dari yang 8, ya. Irfa' ra'sak, irfa' sawtak, qala Allah Ta'ala fil Qur'an, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, idhhab ila fir'aun. Ya, wa qala idhhab anta wa akhuk. Maka di sini kita lihat iftah kitabak Ibrahim, jadi fathah yaftahu, ya, bukalah bukumu Ibrahim, hafalkanlah pelajaranmu, bacalah pelajaran ini, pergilah ke masjid, kendarailah sepedamu, bermainlah bersama saudarimu wahai Ismail, minumlah air yang dingin. Di manakah kantor pos wahai saudaraku? Saya tidak tahu. Tanyakanlah lelaki tersebut, saya orang asing. Angkatlah kepalamu, angkatlah suaramu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Baik, qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, idhhab ila fir'aun, pergilah kepada Fir'aun, dan Allah pun berkata, idhhab anta wa akhuk, pergilah engkau dan saudaramu. Baik, inilah tata cara pembuatan fi'il amr. Baik, anta ta'kul, kul, anta ta'khudh, khudh. Naam, di sini ada ada tashil, ya, ada pemudahan, ya. Maka ta'kul, ya, ketika dibuat dalam bentuk fi'il amrnya, ketika dihapuskan huruf mudhara'ahnya, ta dihapus jadi ukul, ya, akul. Maka tidak perlu ditambahkan aliful wasl, alif atau hamzah sambung, jadi ukul nantinya. Jadinya jadi ukul. Jadi itu hal yang asing, hal yang gharib, ya. Maka caranya dihapus kedua-duanya. Hamzah dengan ta-nya dihapus jadi kul, ya, dihapus jadi kul. Begitu juga dengan akhadha ya'khudh, jadinya khudh saja. Maka ini untuk memudahkan saja. Baik, wallahu alam bissawab. Baik, berikutnya sughil amra min al-af'al al-atiyah, bentuklah fi'il amr dari fi'il berikut. Nah, di sini ada fi'ilnya, fi'il madhi, ada qatala, mudhari' yaqtul, dhahaba yadhhab, jalasa yajlis, fahima yafham, hafidha yahfaz, sajada yasjud, raka'a yarka', syakara yashkur, sami'a yasma', rafa'a yarfa', darasa yadrus, alima ya'lam, syariba yashrab, khalaq halaqa yahliq, kasara yaksir, ghasala yaghsil. Nah,
halaqa yahliq ini artinya memendekkan ya atau mencukur ya. Nah, maka bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Yaitu dengan merujuk kepada 3 kaidah di atas dengan melihat fi'il mudhari'nya. Dan perlu diingat bahwa fi'il amr itu bisa dibuat hanya untuk mukhatab, yaitu lawan bicara. Adapun yaqtul, yadhhab sampai kepada yaghsil ini masih berbentuk ghaib. Maka rubah dulu bentuknya ke dalam bentuk mukhatab. Bentuk mukhatab yaitu bentuk lawan bicara ke dalam anta. Jadi taktul, tadhhab, tajlis, tafham, tahfaz, tasjud, tarka sampai kepada taghsil. Baik. Nah, berikut ini masih ada juga ya. Tabakha yatbukh, qata'a yaqta', jama'a yajma', abada ya'bud, nazala yanzil, arafa ya'rif, akala ya'kul, fa'ala yaf'al, fataha yaftah, daraba yadrib, kataba yaktub, sa'ala yas'al, man'a yamna', dhahika yadhhak, rakiba yarkab, akhadha ya'khudh. Ya, sama modelnya seperti tadi, dirubah dulu ke dalam bentuk mukhatab atau lawan bicara, yaitu dengan anta. Baik, khusus untuk akala dengan akhadha mengikuti pola yang ada di dua di sini, ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya hamzatul amr, hamzatu waslin fala tuktab fawqaha aw tahtaha alamatul hamzah illa fi fi'lir rubai. Ini ada catatan, hamzatul amr, hamzah yang berada di depan fi'il amr adalah hamzah wasl. Maka tidaklah ditulis di atas hamzah tersebut atau di bawahnya alamatul hamzah, tanda hamzah. Apa itu? Kepala ain. Inilah dia hamzah. Maka dia tidak ditulis karena dia hanya hamzah sambung saja. Ya, illa fil fi'il rubai, kecuali dalam bentuk fi'il rubai baru ditulis. Dan ini kita belum masuk ya. Belum masuk dalam sisi fi'il rubai. Baik, ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Uktubid darsa, iqra'il qur'ana, ishrabil qahwata, il'abil ana, uktub ya hamid, uktub ijlis, udkhul wajlis, ifham, qala li abifham. Nah, di sini kita diminta untuk memperhatikan bahwa ya ketika dua huruf yang sukun ya bertemu, dua huruf yang sukun, maka huruf pertama dikasrohkan, namanya iltiqa'u sakinain, dan itu pernah kita bahas ya. Maka kita baca uktubid darsa, iqra'il Qur'an. Jadi ba alif ini sukun, ketemu alif lam yang sama-sama sukun, maka bertemunya dua sukun, huruf pertama dikasrohkan untuk memudahkan baca. Ya, ishrabil qahwa il abil an, uktub ya hamid uktub, bukan ya hamid uktub. Boleh juga kita sebutkan seperti itu, tapi yang fasihnya adalah dengan menyambung, ya hamid uktub, ya ijlis, udkhul wajlis, bukan wa ijlis tapi wajlis ya, karena hamzah ini adalah hamzah sambung. Maka ketika ada huruf yang datang sebelumnya, hamzah tersebut pun tidak dibaca harokatnya, karena dia sejatinya tidak memiliki harokat apa-apa. Tapi ketika dia berada di awal seperti udkhul, dia diberikan harokat tambahan agar memudahkan baca. Tapi kalau sudah ada huruf tambahan yang lainnya seperti ada waw di sini, maka harokat hamzah ini pun tidak dianggap. Maka tidak dibaca wa ijlis, tapi langsung wajlis, seperti itu. Qala li abifham, ya, qala li abifham, tidak disebut qala li abi ifham, tidak lagi ya, karena harokat kasrah pada hamzah tidak lagi berlaku karena ada huruf lain sebelumnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, demikian pembahasannya ya pada potongan video ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.